Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti mau jawab insyaallah. Apakah wanita haid setelah selesai masa haidnya harus mengqadha salat wajib yang ditinggalkannya selama masa haid sebanyak waktu yang ditinggalkan? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Anda, keluarga Anda, kerabat Anda, dan memberkahi apa yang akan kita uraikan. Baik, terkait ini, kalau teman-teman juga fokus ya kepada kajian yang pernah saya sampaikan dalam bab puasa, masih ingat di Sahih Al-Bukhari ada kitab ke-30, namanya Kitabus Shaum. Jadi kalau teman-teman mengaji surah Sahih Al-Bukhari, itu ada 97 tema. Ya, di setiap tema disebut dengan kitab namanya, ya, dengan kitab pembahasan gitu yang terkumpul. Setiap kitab ada subbabnya, disebut dengan bab. Ya, nanti kalau Anda buka ke-41, bab ke-41 di kitab ke-30. Jadi kitab ke-30 ini temanya nanti Kitabus Shaum ada subtema lagi. Subtema 1, 2. Nah, yang ke-41 ini adalah terkait dengan pertanyaan Anda ini. Qala Abu Zinad, ya, Abu Zinad kemudian menyampaikan sampai ke kalimat dzalika annal haidha taqdis shauma wala taqdis salata, ya, bahwa di antara persoalan-persoalan yang dibahas itu adalah Nabi menyampaikan tentang seorang perempuan itu yang haid, tiba masa haidnya, ya, annal haidha taqdis shauma, dia akan mengqada puasanya, ya, jadi berlaku qada puasa bagi orang yang perempuan yang tengah haid kemudian tidak berpuasa selama Ramadan, maka hukumnya pasca Ramadan dia mengqada puasanya. Wala taqdis salat, sedangkan salatnya tidak diqada. Jadi perbedaan antara, ada persamaan dan perbedaan antara puasa dan salat bagi perempuan yang tengah haid. Persamaannya ketika tiba waktu puasa itu, ya, maka orang haid ini tidak salat dan juga tidak puasa. Ya, rukhsah kepadanya pada saat itu. Ya, namun demikian kemudian setelah dia selesai masa haidnya, bagi puasa kasusnya dia qadha puasanya, yang wajib tentunya, bukan yang sunnah, ya, seperti Ramadan kemarin, sedangkan salat tidak berlaku qadha untuknya. Ya. Nah, kenapa Ustaz? Banyak ulama menyampaikan. Pertama yang jelas hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas ya disampaikan di sini. Jadi kalau ajaran agama itu pertama dilihat berdasarkan kepatuhan ketaatan kita kepada petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul. Jadi kita iman dulu, iman dengan mengerjakan, baru hikmah akan datang membimbing. Ya, setelah itu nanti hikmah membimbing logika kita. Apa diantaranya? Agama datang untuk meringankan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian itu mudah, nyaman, termasuk dalam beribadah, tidak menginginkan untuk menyulitkan. Karena prinsipnya ad-dinu yusrun wa la usrun, ad-dinu yusrun, agama itu membawa kemudahan, walaupun dalam ibadah memberikan toleransi kemudahan-kemudahan yang tidak menyulitkan. Ya, termasuk dalam sholat, nggak bisa kita berdiri, kita duduk, nggak bisa duduk, kita berbaring, demikian seterusnya, kan? Ya, kemudian wala usrun, dan tidak menyulitkan. Nah, dalam konteks ini, Anda bisa bayangkan, sholat kan dikerjakan sehari 5 waktu. Ya, bagaimana seorang perempuan yang tiap masa siklus haidnya itu kan setiap bulan datang, bagaimana kalau kewajiban qadanya berlaku, dikalikan berapa kali? Ya, misalnya dalam sehari 5 kali, dikalikan kemudian dalam sepekan misalnya ada 35 kali dia mengulang, teknisnya seperti apa dan sebagainya. Maka dari itu Nabi memberikan petunjuk bahwa rukhsah bagi perempuan yang tengah haid kemudian ketika dia tidak bisa menunaikan salatnya, ya, karena memang kondisi fitrahnya. Hukum berlaku di situ. Maka berlaku kaidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman, sahih. Kalau seorang sedang sakit, ya, dan haid dikiaskan kepada penyakit yang menggugurkan karena tidak ada kemampuan, karena ketidaksuciannya untuk menunaikan ibadah, ya, kemudian setelah itu, ya, seperti juga orang-orang yang safar, kadang-kadang dalam beberapa kasus tertentu dia tidak bisa menunaikan dengan sempurna, dia ada yang qasar, ada yang jamak dan sebagainya, atau bahkan yang biasa puasa dia nggak puasa sunnah, ya, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqima sahihan. Maka berbahagialah orang-orang yang memang diangkat rukhsah karena ketidakmampuan secara fitrahnya demikian, maka ketika dia dalam keadaan sakitnya atau haidnya, dia mendapatkan pahala seperti kebiasaannya saat dia sehatnya. Makanya saya sering katakan pada perempuan-perempuan yang haid, muslimah-muslimah yang haid, ya, sebelum masuk haid itu di masa sucinya perbanyak amal ibadah. Ya, baca Qur'annya, sholatnya, kemudian sunnahnya, ya, dan sebagainya. Itu nanti saat haidnya dia mendapatkan kebiasaan pahala dari rutinitasnya, ya, rutinitas saat dia sucinya. Jadi Masya Allah banyak sholat sunnahnya, dapat pahala tuh, ya, dapat pahala.
Nanti ketika tiba masa sucinya kembali, dia qada yang boleh diqada seperti puasa Ramadan kan datangnya sebulan sekali dalam setahun. Ya, sebulan itu maksudnya ibadah dalam sebulan, sekali dalam setahun. Ya, jadi kita katakan sekali setahun, ya mungkin itu lebih tepat kalimatnya sekali setahun dalam masa sebulan. Nah, misalnya ada berapa periodik di situ yang tidak menunaikan puasa karena haid tiba. Misalnya 2 pekan kah itu, atau 10 hari kah, atau 13 hari kah. Kemudian dari 13 hari dibagi 11 bulan berikutnya. Lebih ringan kan? Ya bisa sebulan 1 kali saja, ada yang 2 kali di situ kan ringan. Ya bayangkan ketika sholatnya harus diqadha berapa banyak dilakukan. Ini rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dzalika annal haidha taqdis shauma wa la taqdis shalah. Jadi perempuan yang tengah haid itu dia cukup mengqadha puasanya, tidak mengqadha salatnya. Itu jelas ya? Nah, itu dari Nabi bukan dari Adi Hidayat ya. Jadi semoga Allah memuliakan kita semua. Jadi saya kira demikian jawabannya.